welcome back to my channel Adiristi. Hari ini saya ingin berbagi resep sayur rawon ya, masakan sayur rawon ala Blora. Apa bedanya masakan rawon ala Blora dengan daerah lain? Yuk kita ikuti video ini sampai selesai ya, oke? Ini saya potong-potong dagingnya ya. Terlebih dahulu tadi sudah saya presto dagingnya. Ini saya memakai 750 gram daging presto ya, daging sapi ya. Ini kuahnya tadi masih ada. Ini nanti kuahnya tidak saya buang. Jadi nanti saya masak untuk jadikan kuah ini, kuah rawon. Ini dagingnya saya potong-potong dulu ya. Saya potong. Oke. Kemudian ini daun ini ya, daun melinjo sudah saya petikin juga, akan saya cuci dulu. Ini bumbu-bumbunya sudah saya siapkan. Itu tadi ada cabai merah keriting karena saya suka pedas ya, jadi ini ada cabai merah keriting. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada ini kunyit, lengkuas, daun jeruk, air asam, air dari asam jawa yang saya rendam tadi dengan air panas. Terus ini terasi, 1 sendok teh terasi. Nah ini adalah bumbu utamanya ya. Ini bumbu utamanya adalah keluak ya. Ini keluaknya tadi udah saya rendam dengan air panas. Ini bumbu utamanya kayak gitu. Kemudian ada daun bawang yang sudah saya iris-iris ya tadi. Kemudian ada daun melinjo ya, sudah saya potong. Kemudian ada santan. Ini adalah ciri khas yang membedakan rawon Blora dengan rawon di daerah manapun ya. Kalau rawon Blora itu dikasih santan ya, biar gurih kayak gitu, kuahnya biar gurih. Tapi kalau rawon yang lain yang saya selama ini ketahui itu tanpa ada santan ya, jadi kuahnya itu bening ya, nggak ada santannya. Misalnya kayak di rawon di Surabaya, nah kayak gitu rawonnya bening. Kemudian saya pernah di Kudus juga rawonnya bening ya, tanpa ada santannya. Itu adalah perbedaan antara rawon Blora dengan rawon daerah manapun gitu ya. Oke, ini nanti sebagian bumbu mau saya blender ya, dan sebagian nanti tidak saya blender kayak gitu. Nah ini bumbu yang mau saya blender. Sebentar, saya siapkan dulu alat blendernya. Oke. Nah bumbu yang di blender itu bawang merah. Ini saya kasih 8 siung bawang merah. Bawang merah 8 siung. Kemudian bawang putih 3 siung ya. 3 siung. Kemudian kunyit 1 ruas kunyit. Ini nanti tidak saya blender yang ini. Kemudian cabai merah. Ini kalau cabai merah tergantung selera ya. Ini saya pakai 15 tadi ya, 15 cabai merah. Tapi kalau Anda mungkin nggak suka pedas juga bisa dikurangi. Kalau kayak ini selera ya. Ini saya ini dulu biar mudah ya untuk ininya, memblendernya. Itu. Kemudian saya masukkan terasinya. Kemudian ini air ini ya, air asam saya masukkan. Terakhir saya masukkan keluak. Masukkan keluaknya. Bau keluak itu khas ya. Bau keluak itu khas. Ini adalah bahan utama dari rawon. Kenapa rawon warnanya hitam? Karena dari keluak ini ya. Dari keluak ini
jadikan rawon itu hitam. Rawon itu masakan sepanjang masa ya, soalnya memang enak. Tapi saya nggak tahu ini aslinya dari mana, tapi kayaknya dari Jawa ya rawon itu, dari Jawa. Mungkin di luar Jawa mungkin ada ya namanya masakan rawon, cuma mungkin namanya yang beda ya, kayak gitu. Oke, ini akan saya ini singkirkan semua, kemudian saya blender. Cukup, sudah cukup lembut ya, ini halus, sudah cukup halus. Oke. Saya masukkan dulu ke tempatnya semula. Nah, lalu ini akan saya tumis ya, rawonnya akan saya tumis. Saya tumis sebentar. Saya nyalakan dulu. Terus saya nyalakan biar nggak bau ya, biar aromanya tidak tercium di ruangan. Oke, ini kayaknya sudah panas ya, minyaknya sudah panas. Ini akan saya masukkan bumbu yang tadi sudah saya haluskan, akan saya masukkan, tumis. Warnanya ya, warnanya hitam. Kalau kayak gini teringat masak cumi-cumi ya. Cumi-cumi itu kan warnanya hitam. Nah. Tapi rawon itu kalau paling enak ya, sudah diingat gitu ya. Misalnya hari ini masak, besok masih sisa, diingat lagi itu malah enak rawon itu. Nggak tahu ya kenapa. Mungkin kaldu bumbunya sudah merasuk ya. Jadinya kalau diingat itu malah semakin enak rawon itu. Ini akan saya basuh bumbunya. Kita masukkan juga tadi lengkuas, kemudian serai dan daun jeruk. Ini daun jeruknya saya sobek-sobek ya. Soalnya kalau tidak disobek-sobek itu kan ada tangkainya, itu bikin pahit ya. Jadi saya sobek-sobek kayak gini. Jadi tangkainya saya buang karena itu pahit kalau dimasak. Oke, akan saya ini kalau udah tercium bau harum, itu tandanya ini sudah bumbu siap, bumbu yang lainnya siap dimasukkan ya. Kalau udah tanda harum, kemudian agak kering ya, jangan terlalu basah. Kalau basah kayaknya masakannya itu belum matang sempurna ya. Maksudnya bumbu yang ditumis ini belum matang sempurna. Jadi harus dicium ya. Kalau saya biasanya gini seperti ini. Kayak gitu. Kalau sudah bau harum, itu berarti bumbunya sudah matang. Kayak gitu. Saya dekat-dekatkan ya, biar nanti gampang memasukkannya. Kalau bahasa Jawa ini itu gampang nyemplung ini.
apa yang belum ini. Oke, kita tunggu sebentar. Cara menumisnya. Baunya udah harum ya. Nah ini setelah harum ini berarti tandanya bumbu tumisannya itu udah matang ya. Saya tuang tadi sisa dari air rebusan tadi ya, rebusan dari presto, rebusan daging. Ini kaldunya ya, kaldu daging. Jadi kalau habis presto daging itu jangan dibuang ya kuahnya, itu bisa dijadikan kaldunya ya, kaldu dagingnya. Nah ini udah saya masukkan, kemudian saya masukkan dagingnya ya, dagingnya masuk. Nah, udah hitam. Nah, nanti kita tunggu sampai mendidih ya, sampai ini mendidih dulu. Ini udah mendidih ya, airnya udah mendidih. Lalu kita masukkan santannya. Kita masukkan santan. Lalu kita masukkan daun melinjo. Masukkan daun melinjo. Nah, kita tunggu sampai mendidih. Nanti kita masukkan bumbu lainnya yaitu garam dan penyedap rasa ya. Garam, gula, dan penyedap rasa. Kita tunggu sampai mendidih dulu, oke? Nah, ini udah mendidih ya. Udah mendidih. Lalu saya masukkan bumbu penyedap. Saya biasanya pakai ini ya, Magic Lezat. Bumbu penyedap, kasih. Kemudian saya kasih garam, saya kecilin dikit ya. Garam, saya biasanya pakai garamnya ini ya, Himalaya salt gitu ya. Pakai garam ini yang warnanya oranye agak keping-pingan itu. Ini lebih sehat daripada garam putih biasa itu ya. Cuma kalau di Blora nggak ada, saya belinya online. Kalau online apa? Berat di ongkos ya. Ya maklumlah di kota kecil nggak ada ya kayak gitu bumbu yang aneh. Nah kemudian ini saya kasih gula ya untuk menetralisir ini rasa gula itu, menetralisir rasa garam ya, biar nggak asin. Untuk ngasih garam seperlunya ya, seperlunya. Kalau udah diincipin udah garam kemudian gula itu seperlunya aja. Kalau sudah diincipin rasanya pas ya sudah, nggak usah tambah lagi. Jadi makanya tidak saya kasih berapa takarannya begitu. Soalnya orang kadang kan selera ya, kadang ada yang suka ini rasanya garamnya, tapi ada juga yang nggak suka asin ya. Yang juga asin, ada juga nggak suka garam kayak gitu. Saya incip dulu. Kurang garam dikit. Mantap deh, sampai ini belepotan, mantap. Maknyus. Rawon ala Adelisti, maknyus deh, maknyus. Nah, yang terakhir, ini udah mau selesai ya, eksekusinya sudah mau selesai karena ini juga udah mendidih, bumbunya udah masuk semua dan rasanya udah oke. Kita masukkan daun bawang ya. Kenapa ini terakhir?
karena ini daun bawang kan cepat lembek ya kalau kalau kelamaan nanti dimasukkan bareng dengan tadi daun melinjonya. Jadi biar nggak lembek, kemudian baunya masih kelihatan segar, rasanya enak kayak gitu, makanya ditaruh di belakang. Ini juga nggak lama-lama, udah sebentar gitu udah langsung dimatiin ya. Jadi jangan terlalu lama ini masuk ke dalam kuah panas kayak gini. Daun bawangnya maksud saya. Aduh, baunya enak sekali. Yummy, 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 yummy. Segar. Dah, ini langsung saya matikan. Saya masukkan ke mangkok ya. Biar teman-teman tahu penampakan dari rawon ala Adelisti. Baunya deh langsung lapar, buat ini apa, sarapan. Buat sarapan ini kesukaan suami saya, ini rawon ini. Dia paling suka banget sama rawon ya. Saya juga sih suka rawon. Tuh, lihatin penampakan rawon Adelisti. Yummy, yummy, yummy. Bener-bener news. Oke, bagi teman-teman, resep saya ini silakan dicoba di dapur Anda. Rasanya bener-bener mantep ya. Dan mungkin sekian dulu resep dari saya. Nantikan resep-resep dari Adelisti selanjutnya. Dan silakan subscribe di channel YouTube saya, atau like, share, and follow di fanpage atau di Facebook, halaman Facebook saya. Oke, see you next time, bye-bye. Acara memasak hari ini udah selesai dan waktunya untuk menikmati ya, terutama sarapan, untuk menikmati sarapan rawon ini. Oke, yuk kita sarapan bareng-bareng ya, di tempat masing-masing maksudnya. Oke. Cut, oh iya, lali cut terus hari ini cut kali. Oke deh.